Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syafa'ati li ahli al-kaba'ir minal ummati, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah kajian subuh Masjid Al-Ghufran insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat karunia iman, karunia kesehatan, karunia kesempatan. Maka alhamdulillah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Apa tanda syukur? Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasa salat malam, tapi kemudian saking lamanya salat malamnya, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasul, baik yang telah berlalu ataupun Allah sudah menjaga mengampunimu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Jawaban singkat Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang ketika aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka tanda syukur kepada Allah dengan semakin kita bertakarrub kepada Allah dan menggunakan semua fasilitas kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita bertakarrub kepada Allah dengan kita talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sarana Allah memudahkan langkah kita untuk sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita masih akan lanjutkan bab kitab Minhajul Qasidin. Kita sampai di masih bencana lidah. Kemarin sudah kita bahas menundukkan syahwat perut sama menundukkan syahwat kemaluan. Sekarang kita akan bahas menjaga dan menundukkan bahaya lidah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ini tafsir dari surah Fatir ayat yang ke-32. Yang bawa Quran mungkin dibuka surah Fatir ayat yang ke-32. Allah berfirman di ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu bunyinya? Tentang Allah memilih. Istafaina min ibadina. Surah Fatir ayat yang ke-32. Surah Fatir, dibuka surah Fatir. Ayat yang ke
32 surah Fatir, surah yang ke surah 35 ayat yang ke-32. Thumma, kemudian kami, kata Allah, aurathna, kami mewariskan al-kitab, yaitu Al-Quran, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini Allah wariskan kepada hamba-hamba pilihan. Ketika Al-Quran diwariskan, maka kemudian ada 3 kelompok manusia dalam memperlakukan Al-Quran ini. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Kelompok yang pertama, orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid, yaitu kelompok pertengahan. Dan yang ketiga, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga adalah orang yang istiqamah, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas menjelaskan kata zalimul li nafsi, ini keterangan beliau, an Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu annahu qala dzata yaumin syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Kata Rasulullah, syafa'ati, syafaatku, pertolonganku, li ahlil kabair, bagi para pelaku dosa besar, min ummati, dari umatku. Artinya kata zalimul li nafsih ini adalah orang yang masuk surga berkat syafaat. Ini keterangannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang sabiqum bil khairat itu adalah orang yang akan masuk surga tanpa hisab sama tanpa azab. Di tingkatan yang tertinggi, sabiqum bil khairat. Ada berapa umat Nabi? 70.000. Jadi yang sabiqum bil khairat, masuk surga tanpa hisab sama tanpa adab, itu ada 70.000. Kemudian yang kedua, muqtasid, kelompok-kelompok yang pertengahan, yaitu orang yang masuk surga atas rahmat Allah. Dan yang ketiga, zalimul li nafsi, ini kelompok yang paling rendah dengan memperlakukan atau menjadikan Al-Quran sebagai panutan atau sebagai panduan. Ini yang zalimul li nafsi, itu adalah orang-orang yang akan masuk surga setelah mendapatkan syafaat. Makanya kan umat Nabi Muhammad itu ketika masuk ke dalam neraka, Rasulullah itu tidak tinggal diam, terus berdoa kepada Allah memperjuangkan nasib umatnya. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ngomonglah wahai Nabi Muhammad, ucapanmu itu akan didengar. Wasal, mintalah, tu'ata, engkau dikasih. Dan yang paling indah, ini menjadikan Rasulullah bahagia, washfa' tushaffa, mintalah syafaat kepadaku, kata Allah, tushaffa', engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Makanya kemudian Nabi Muhammad teriak, ummati, ummati, ya Rab, umatku, umatku. Ini artinya Nabi Muhammad itu memperjuangkan nasib umat yang masih berada di dalam neraka. Maka kemudian umat Nabi Muhammad diangkat masuk ke dalam surga karena apa? Syafaat. Sedangkan rahmat memasukkan orang ke dalam surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Sedangkan sabiqum bil khairat, ini ke surga tanpa, ini kalau bahasa kita itu mungkin lewat jalan tol, tanpa apa? Tambah hambatan. Makanya siapa tahu masuk di antara itu. Cuma umat Nabi Muhammad sudah berapa orang sejak zaman Nabi? Ada banyak ya, miliaran Pak. Sedangkan yang masuk hanya 70.000.
Dipikir-pikir ketane masuk penuvotan. Ketane ndak. Artinya dohir kita. Cuma tetap kita berharap siapa tahu di antara kita ada yang langsung bi ghairi hisabin wala adab. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kalau kata Imam Al-Ghazali ada 5 anggota tubuh yang harus kita jaga untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat ada 5 anggota tubuh yang harus kita jaga. Apa 5 anggota tubuh itu? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah atau lisan, yang keempat hati, dan yang kelima adalah perut. Kenapa 5 hal ini harus kita jaga? Karena menjaga, melindungi kelima anggota tubuh dari semua hal yang bisa mendatangkan bahaya. Seperti apa? Maksiat, sesuatu yang haram, hal-hal yang tidak berguna, serta berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Jadi perkara kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin bahwa 5 anggota tubuh ini yang akan merusak terhadap agama seseorang. Mulai dari apa? Maksiat. Maksiat itu biasanya bersumber dari apa? Pertama mata. Habis mata apalagi yang bisa bermaksiat? Telinga. Apa maksiatnya telinga? Dengerin hal-hal yang tidak dihalalkan atau hal-hal yang haram. Kemudian yang bisa mendatangkan maksiat yang selanjutnya itu apa? Lidah. Kemudian lidah juga ada 2 sumbernya, bisa juga mendatangkan perkara-perkara yang haram seperti mengkonsumsi hal-hal yang haram. Dari 5 hal ini yang kemudian menjadi asbab orang yang bertakwa hilang nilai ketakwaannya, orang yang beriman terkikis nilai keimanannya, bahkan kemudian 5 perkara ini yang akan menjerumuskan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita bahas kemudian yang bencana lidah. Kita langsung ke lidah. Menjaga lisan. Jelas hadisnya, insyaallah semuanya sudah hafal tentang hadis menjaga lisan. Salah satu nih keutamaannya. Kata Rasulullah, di hadis riwayat Al-Bukhari, "Man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah." Kata Rasulullah, "Man yadmanna," barang siapa yang memberikan jaminan. Barang siapa kata Nabi yang memberikan jaminan untuk menjaga 2 perkara. Ma baina lihyaihi, antara lihyah. Apa lihyah itu? Jenggot. Kata Rasulullah, siapa yang mampu menjaga di antara kedua jenggotnya. 2 jenggot itu ini berarti apa namanya? Kumis sama jenggot. Jadi siapa yang mampu menjaga mampu menjaga di antara 2 jenggot, yaitu antara jenggot sama kumis. Yang kedua, rijlaihi, kaki. Apa di antara kedua kaki? Kemaluan. Kata Rasulullah, siapa yang mampu menjaga 2 perkara ini apa? Adman lahu al-jannah, maka aku pastikan atau aku berikan jaminan masuk surga, Pak. Subhanallah. Jadi kalau mampu menjaga ini, yang penting ingat ya, bukan hanya jaga ini kemudian gak sholat. Nah, ini tetap setelah menunaikan perkara yang wajib. Jadi wajib dulu penuhi, setelah wajib dipenuhi, jaga penghalang dari nilai ibadah yang wajib. Karena Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah," kata beliau, "Ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannata." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau ya Rasul? Kalau saya salat 5 waktu." Ini hanya salat 5 waktu, jadi enggak nambah.
Wa sumtu Ramadan, puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan makan perkara-perkara yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan kepada diriku apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Adkhulul jannata, apakah aku akan masuk surga ya Rasul? Kata Nabi apa? Naam, iya. Engkau akan masuk surga. Kemudian di hadis yang kedua ditanya, sama perbuatan awalnya sama. Ditanya, "Ya Rasulullah, lam azidu wallahi lam azidu ala dzalika wala anqusu." Ya Rasul, aku tidak akan pernah menambah sedikit pun dari perkara yang wajib ini. Artinya di hadis yang lain sahabat ini enggak mau melakukan yang sunnah. Pokoknya salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian apa lagi? Zakat. Sudah itu aja, nggak akan nambah, nggak akan ditambah dengan sholat sunnah, nggak ditambah dengan puasa sunnah, nggak ditambah dengan sedekah. Dan saya tidak mengurangi ya Rasul, hak-hak itu semua ya Rasul. Kata Rasul apa? Sedekah. Idza aflaha, engkau beruntung. Aflaha in sadaqah. Kata Nabi, engkau masuk surga jika engkau jujur dengan apa yang telah engkau janjikan. Cuma ketika dia sudah menjaga perkara-perkara yang wajib, yang harus dijaga untuk mengurangi. Jadi angkusu itu artinya apa? Mengurangi nilai ibadah wajib dengan perbuatan maksiat. Yang menjadi pengurang dari nilai ibadah wajib itu dua sumbernya. Apa itu? Lambe turah sama apa? Syahwat kemalu. Lihat, bayangkan, siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga dua di antara jenggot dan di antara kedua kaki, aku berikan jaminan ia akan masuk surga. Maka yang perlu kita jaga, makanya di hadis yang salah satu hadis mengatakan begini. Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din. Kalau ada seorang hamba yang telah menikah, maka separuh agamanya sempurna. Jadi kalau ada orang yang telah menikah, separuh agamanya sempurna, falyattaqillah fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di sisa yang lain. Baik, apa maksud dari keterangan hadis ini? Ulama mengatakan apa kaitannya nikah dengan sempurnanya satu agama? Sebenarnya tidak ada. Hanya kaitannya dengan perusaknya agama. Jadi rusaknya agama itu dua sumbernya. Apa itu? Baina lihyai, yani lisan, sama yang kedua apa? Al-faraj, kemaluan di antara kedua kaki. Orang kalau sudah menikah apa yang bisa dijaga? Kemaluan. Artinya syahwat sudah ada tempat yang halal. Insya Allah kalau orang sudah menikah itu sudah mampu menjaga rusaknya agama dari satu pintu. Masih tinggal satu pintu ini yang berat. Apa yang berat satu pintu itu? Yang berat itu apa? Ini. Lambe turah. Kenapa kok ini berat? Karena memang pada dasarnya Allah jamin, Allah katakan apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Di surah yang lain, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Allah itu menciptakan untuk kita salah satu bentuk keunikan dan keutamaan manusia itu apa? 'Allamahul bayan, pandai bercakap atau pandai bicara. Allah jadikan bagi kalian ainain, dua mata, walisanan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Ternyata Allah ciptakan tubuh kita ini semuanya berpasang-pasangan. Tangan ya dua, kaki dua, telinga dua. Cuma ada satu yang tidak berpasangan, dua yang tidak berpasangan, tapi dampak buruknya itu lebih besar daripada dua yang berpasangan. Apa yang tidak berpasangan? Lidah. Sama apa? Kemaluan.
Yang lain 2. Ini 1 aja. Cuma apa? Dampaknya kalau tidak mampu dijaga lebih besar daripada kemaluan ini. Makanya kita akan jaga, kita belajar untuk menjaga lisan kita, dan orang yang menjaga lisan itu bagian dari orang yang dirindukan surga. Di satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat At-Tirmidzi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Rasulullah SAW, al-jannatu, surga itu mushtaqatun, mushtaqah dari kata ishtaqah. Apa ishtaqah itu? Syauqi. Syauqi itu artinya rindu. Mushtaqatun, dirindukan. Makanya saya tak kasih nama syauqillah. Syauqi. Mushtaqah. Surga itu rindu ila arba'ati nafarin, kepada 4 kelompok manusia. Jadi yang selama ini kita rindu kepada surga, pertanyaannya sekarang, apakah surga itu juga merindukan kita? Insya Allah. Jangan sampai nanti kita rindu surga, ternyata surga enggak rindu. Berarti kan bertepuk sebelah tangan, enggak bunyi itu. Kita minta, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu tanda rindu jenengan ke surga. Tadi kita baca istiqamah itu kan. Man sa'alallah al-jannata thalatha marratin. Siapa yang istiqamah berdoa kepada Allah thalatha marratin, 3 kali, maka surga mendoakan kita. Sekarang ada 4 kelompok orang yang dirindukan surga. Siapakah yang dirindukan surga itu ya Rasul? Pertama kata Nabi, yang dirindukan surga itu apa? Talil Quran. Orang yang istiqamah tilawatil Quran. Jadi yang pertama yang dirindukan surga itu adalah orang yang tilawatil Quran. Makanya kita berusaha untuk tetap istiqamah tilawah. Walaupun mungkin sesibuk apapun seharian minimal 1 ayat lah 1 hari. Kalau kondisi sibuk. Tapi insya Allah, apalagi sudah pensiunis, apalagi kerjaan. Pegang Quran. One day one juz, subhanallah. Yang pertama. Yang kedua siapa? Ini. Wahafidil lisan. Orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang istiqamah menjaga lisannya. Menjaga lisan di sini ada 2 perlu penekanannya. Pertama, menjaga ucapan. Yang kedua, menjaga asupan. Perkara yang kita ucapkan, makanya yakin. Kalau Allah katakan di surah Qaf ayat yang ke-18, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan setiap ucapan yang keluar dari lisan-lisan seseorang, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada malaikat namanya Raqib dan Atid. Apa Raqib itu? Kalau makna Raqib itu bukan mencatat. Raqib itu makna mengawasi, menjaga. Jadi Raqib itu artinya mengawasi. Sedangkan Atid yang mencatat. Jadi artinya semua perbuatan kita itu sudah ada yang jaga, kemudian dicatat. Nanti setelah dicatat, bangkit dari kubur, di situ sudah ada malaikat. Ini ayat yang ke-21-nya dari surah Qaf. Ada malaikat namanya Sa'iqun, malaikat yang menggiring manusia menuju ke padang mahsyar. Yang selanjutnya ada malaikat namanya Syahid, malaikat yang akan menjadi saksi. Makanya nanti ketika seorang suami dihisab, istri nggak usah dijadikan sebagai saksi. Sudah ada malaikat yang menjadi saksi. Jadi hafidil lisan, jaga lisan-lisan kita. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga? Wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang punya sifat peduli,
punya sifat simpati sama punya sifat empati, senantiasa istiqamah memberikan makan orang yang kelaparan, itulah orang-orang yang dirindukan surga. Dan yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh itu istiqomah minta doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu dibagi dua, satu tahun itu. 6 bulan menjelang Ramadan dan 6 bulan pasca Ramadan. Ini sudah berapa bulan lagi Ramadan? Kurang berapa? Hanya bulan Maret ya. Ya, berarti sudah boleh membaca doa minta bertemu dengan bulan Ramadan. Dari sekarang, apa doanya minta ketemu Ramadan? Minta ketemu Ramadan. Masuk nanti menjelang Ramadan baru dihafali. Habis itu lupa lagi. Doanya para sahabat itu begini. Allahumma sallimni ila Ramadana. Wasallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Hafal. Pas Ramadan hafal. Kita baca Allahumma sallimni ila Ramadana wasallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu hafalin dari sekarang sudah 6 bulan itu. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Yang kedua, wasallim li Ramadana, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Artinya nanti kalau di bulan Ramadan ya Allah berikan kesempatan yang maksimal. Ini 3 doanya itu pas banget. Pertama 6 bulan menjelang Ramadan. Doa yang kedua pas 1 bulan selama Ramadan. Yang ketiga 5 bulan setelah Ramadan. Pas ini. Jadi doanya para sahabat seperti itu. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan aku, sampaikan umurku ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Maksudnya ketika nanti kita di bulan Ramadan, fisiknya sehat, rizkinya barokah, dimudahkan untuk beribadah. Dan yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah ya Allah semua amal ibadah di bulan Ramadan. Maka itu 5 bulan selanjutnya membaca itu, minta diterima di bulan Ramadan. Kenapa? Karena salah satunya orang yang didudukan surga adalah orang yang istiqamah menjaga puasa Ramadan. Baik, kemudian ini bahaya di antara banyak bahaya orang yang tidak mampu menjaga lisannya, terutama momentum di tahun-tahun penuh dengan fitnah. Di bulan-bulan sekarang sampai nanti di 2024. Ini tahun-tahun yang agak sulit ini. Bukan sulit tahunnya. Apanya yang sulit? Kondisinya. Sama-sama saling menghujat, sama-sama saling menjatuhkan, sama-sama saling merendahkan. Bahkan yang jadi masalah itu para pendukungnya itu saling menjatuhkan dengan komentar-komentar negatif di setiap ada postingan itu. Na'udzubillah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan sekarang nggak usah pakai lisan, pakai apa? Pakai tulisan. Makanya kalau dulu itu nyanyinya Hakim masih jagalah hati. Sekarang sudah nggak cukup kalau hanya jaga hati. Terus jaga apa? Jaga jari. Dan yang terakhir jaga istri. 3 itu harus dijaga. Benar. Pertama jaga hati sudah. Yang kedua jaga jari. Jaga jari itu artinya apa? Nah, mewakili lisan. Kan orang nulis tuh gampang. Dan yang terakhir baru jaga istri. Kenapa? Karena yang senang nulis, senang posting, senang komentar itu biasanya istri. Beli tas baru
Yang beli tangannya, yang ngetik jarinya, Pak. Makanya itu belum. Baik, ini hadis, motivasinya di sini. Hati-hati kita berbicara, terutama apa? Terkait dengan informasi. Kayak jenengan, dengan informasi apapun. Jangan pernah disampaikan. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bima sami'a. Apa kata Imam Syafi'i? Cukup seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia membicarakan setiap apa yang dia dengar. Jadi artinya orang itu dikatakan pendusta, pembohong kalau dia itu mengucapkan semua apa yang dia dengar itu langsung disampaikan pada orang. Dengar informasi apa, sampaikan pada orang. Makanya banyak di grup itu. Dikirimi apa? Berita, kirimin berita. Padahal yang ngirim belum baca itu, hanya lihat judulnya saja. Makanya para jamaah rahmati Allah, ini motivasi. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ancaman bagi orang yang tidak mampu menjaga lisan. Apa itu? Pertama, innal amda la yatakallamu bil kalimah. Apabila ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat saja. Enggak usah banyak kalimat, satu kalimat kata Nabi. Ma yatabayyanu fiha. Kalimat yang dia ucapkan, dia tidak tabayyun terlebih dahulu. Jadi barangkali jangan dengar informasi dari orang lain, informasi itu langsung diterima mentah-mentah, sampaikan kepada orang. Ingat, yazillu biha ilan nar, satu kalimat ini akan menggelincirkan orang ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, sejauh jarak timur dan barat. Ibaratnya begini, kalau ada orang beribadah kepada Allah, sudah jauh dia dengan neraka karena ibadahnya. Kemudian lisannya berucap dengan sesuatu yang tidak dia dengar. Yang dia dengar tapi dia tidak tabayyun terlebih dahulu. Maka mengantarkan ucapan, satu kali ucapan itu mendekatkan dirinya ke neraka sejauh timur dan barat. Kalau nanti berbicara lagi dengan pembicaraan yang sama, artinya mendengar atau mungkin apapun informasi dia ucapkan, maka menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dari bibir neraka menuju ke dalamnya itu sejauh timur dan barat, maka akan semakin jauh dari pintu keluarnya neraka. Semakin lama nanti orang berada di dalam neraka. Gara-gara apa? Satu ucapan lisan. Makanya jangan pernah menuduh sesuatu perkara yang kita nggak ngerti. Makanya kalau kata Gus Dur itu, kalau pengen hidup tenang itu satu. Bagaimana caranya biar hidup tenang? Kata beliau apa? Jangan memikirkan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kan kita nggak ngerti mikir pilpres. Kita nggak ngerti ya apa caranya. Kadang kita pikir banget sampai apa? Sampai stres, Pak. Ya Allah, ya. Akhirnya kita mikir. Kemudian gimana kata Gus Dur? Terus kalau sudah tahu Gus, apakah boleh mikir? Nah, kalau sudah tahu ngapain dipikir? Hidup tuh biar tenang satu. Apa? Jangan memikirkan sesuatu yang nggak tahu. Kalau sudah tahu, nggak usah dipikir. Iya ya, yang bikin kita nggak tenang. Makanya kalau Gus Ba mengatakan apa? Tidak usah memikirkan sesuatu yang sudah dipikirkan oleh orang lain. Mikir negara sudah ada yang mikir. Tidak, tetap kita pikir. Artinya di saat ada pemilihan kita berusaha. Makanya kalau kata siapa itu? Yang pengarang buku, pengarang kitab Al-Halal wal Haram, Yusuf Al-Qardawi. Kata beliau, kalau nanti terjadi pemilihan, pastikan dulu. Kalau ada satu, ada dua, mungkin ada tiga calon, carilah calon yang terbaik di antara tiga. Kalau itu semuanya baik ya. Jadi kalau tiga-tiganya baik, semua cari yang paling baik. Itu wasannya beliau. Yang kedua, kalau tiga-tiganya calon itu buruk semua, maka cari yang paling sedikit keburukannya. Jadi kalau semuanya baik, cari yang paling banyak kebaikannya. Kalau semuanya buruk, cari yang paling sedikit keburukannya dan paling sedikit dampak keburukannya.
Kalau kemudian apa? Ada yang baik, ada yang buruk, maka pilihlah yang terbaik. Ini. Jadi belajar mulai hari ini sesuatu informasi apapun atau apapun yang kita dengar jangan langsung diomongkan kecuali tabayyun terlebih dahulu kepada orang yang kita akan membicarakannya. Jelas. Hadis yang kedua ini hampir sama. Masih sama riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Innal amda, sesungguhnya ada seorang hamba la yataqallama bil kalimah, ketika dia berbicara dengan satu kalimat min ridwanillah, kalimat yang diucapkan itu adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La yalqa laha bala, kemudian ucapan yang sudah diucapkan ini dia tidak menganggapnya kadang orang menganggap ringan. Ingat, yalqa laha bala yarfa'allahu biha daraja. Ada orang yang membicarakan sesuatu tapi kemudian dianggap ringan ucapannya, ternyata ucapannya ini mendatangkan ridha Allah, maka Allah mengangkat dengannya derajat yang tinggi kelak di dalam surga. Ini kayak mungkin jaringan lagi main santai, astagfirullah. Ini kan ringan. Atau mungkin ada orang yang sedang kesusahan, mungkin tanya alamat, jadi kan tinggal tunjukkan, lurus nomor 3 itu rumahnya. Ini kan ringan. Kemudian bisa jadi asbab ini mendatangkan ridha Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, wa innal amda, dan sekiranya ada seorang hamba, kata Nabi, la yatakallam bil kalimah min sukhtillah, kalau ada seorang hamba yang berbicara dengan ucapan yang ucapan ini sukhtillah, ucapan ini mendatangkan murka Allah. Habis ngomong kemudian enggak peduli ucapan itu. Ya, yahwi biha fi jahannam, maka ucapan yang keluar dari lisan kita yang kita tidak mempedulikan ternyata bersamaan dengan murka Allah, maka akan dihantarkan masuk ke dalam surga, ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, ini terakhir kita bahas nih. 5 prinsip menjaga lisan. Apa keutamaannya menjaga lisan? Kenapa harus kita jaga lisan kita? Ada 5 keutamaan bagi orang-orang yang menjaga lisan. Yang pertama, orang menjaga lisan maka tak ubahnya ia menjaga anggota tubuh. Maksudnya apa? Ucapan lisan akan berpengaruh pada seluruh anggota tubuh lain terhadap diberikannya taufik bimbingan untuk ketaatan. Pengertian ini tersebut diperjelas oleh riwayat ulama dari Malik bin Dinar. Beliau berkata, ini kata Malik bin Dinar. Masih ingat Malik bin Dinar? Siapa beliau? Ini seorang tabi'in. Masih ketemu dengan sahabat-sahabat, salah satunya Anas bin Malik. Jadi beliau ketemu dengan beliau. Baik, sedikit. Malik bin Dinar ini itu subhanallah orangnya nakal banget dulu. Ada yang mengatakan Malik bin Dinar ini dulu penjahat. Ada yang mengatakan Malik bin Dinar ini itu dulu anaknya seorang raja yang kemudian di masa muda sudah dikasih jabatan kepala kepolisian atau kepala keamanan. Maka hartanya banyak, harta yang banyak setiap malam dipakai hanya untuk bermaksiat, pakai minum-minuman khamar, kemudian dipakai untuk berzina terus begitu, merampok, sampai kemudian beli budak hanya untuk menyenangkan diri. Sampai pada akhirnya kemudian beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk taubatnya itu lewat mimpi. Akhirnya ketika beliau taubat, beliau menjadi orang yang alim dan kemudian menjadi ulamanya saat itu, namanya Malik bin Dinar. Apa kata beliau? Apabila engkau merasakan kerasnya hatimu dan kelemahan pada tubuhmu serta rizkimu terhalang, ketahuilah bahwa itu karena engkau telah mengucapkan perkataan yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Jadi kalau ingin menjaga anggota tubuh, maka yang pertama harus kita jaga lisan. Salah satunya bahkan setiap pagi itu semua anggota tubuh itu memberikan
ucapan atau berikan nasihat kepada lisan. Ini juga senada dengan hadis Rasulullah SAW. La yastaqimu amdin hatta yastaqimu la yastaqimu imani amdin hatta yastaqimu lisanuhu. Jadi tidak akan beristiqamah atau tidak akan tegak lurus iman seseorang sampai dia menjaga lisannya. Makanya orang yang menjaga lisan tak ubahnya dia menjaga anggota tubuh. Yang kedua, orang yang menjaga lisan itu sama dengan menjaga waktu. Makanya Allah katakan wal asri, demi waktu asar. Umat Islam dianjurkan menjaga waktunya. Kenapa? Karena banyak perkataan dari manusia selain zikir kepada Allah yang condong kepada apa? Obrolan yang sia-sia. Makanya kurangi nongkrong. Kecuali kalau nongkrongnya itu membicarakan yang bermanfaat. Subhanallah. Ngopi yuk. Bahasa apa? Ngobrol perkara iman. Oh, itu bagus. Jadi kalau ada undangan ngopi, itu berarti artinya apa? Ngobrol perkara iman. Jadi apa kata beliau? Umat Islam ini harus menjaga lisannya. Kenapa? Karena orang kalau lisannya tidak diisi dengan zikir, maka akan diisi dengan ungkapan yang sia-sia. Bahkan ada orang yang ini contoh ya, kadang ada ulama nih, benar banget ini. Ada ulama yang menarik ucapannya gara-gara apa? Bertanya sesuatu yang menurut dia nggak manfaat. Ada temannya itu apa? Bangun rumah. Kemudian mangkrak bangunan rumahnya. Habis itu ditanya begini, ini kapan dilanjutkan? Gara-gara tanya begitu, beliau istighfar, kemudian ucapannya ditarik, Pak. Kenapa? Ya sia-sia. Maksudnya, ya terus apa kalau dijawab belum punya uang? Berarti kan pertanyaan ini apa? Sia-sia. Ya Allah, tanya itu aja, itu sudah ditarik ucapannya karena sia-sia. Sekarang tiap hari berapa kali kita bertanya sesuatu yang kurang bermanfaat. Makanya hari ini kita belajar menjaga lisan sama dengan menjaga waktu. Sama dengan ini, Pak. Ini dulu asbabun nuzul dari surah apa? Al-Asr. Al-Asr ini Syekh Muhammad Abdul mengatakan, orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu asar. Makanya muncul wal asri. Apa wal asri artinya? Demi waktu asar. Asrun itu bisa bermakna asar, asrun bisa bermakna waktu, asrun itu bisa bermakna sesuatu yang melebur. Makanya sesuatu yang melebur itu namanya juz. Orang Arab menyebutnya dengan isriyun. Jadi juz nama Arabnya itu apa? Aswir atau isriyun. Itu namanya juz. Kenapa kok dikatakan juz? Karena buah air ini sudah melebur. Makanya alat untuk melebur namanya mi'sorun. Mi'sorun itu bahasa Arabnya mi'sor, orang Inggris menyebutnya mixer, orang Jawa menyebutnya apa? Blender. Apa fungsinya blender itu? Meleburkan, menyatukan sesuatu yang tidak menyatu. Makanya kemudian wal asri, demi waktu. Artinya waktu itu adalah sesuatu yang melebur. Kita manfaatkan bermanfaat, tidak kita manfaatkan pun juga akan habis. Makanya kalau asbabun nuzul ini, dulu orang Arab itu biasanya bersantai di waktu asar. Pagi kan kerja. Kemudian waktu asar bersantai, bercanda, bercengkrama, hingga bahkan saling menyinggung dan akhirnya menjadi perselisihan dan permusuhan. Mereka orang Arab dulu jahiliyah mengutuk waktu asarnya. Ini gara-gara waktu asar sehingga kami apa? Bertengkar, bermusuhan, berselisih. Maka kemudian Allah turunkan apa? Surah Al-Asr ini. Kenapa? Karena bukan waktunya yang menjadikan berselisih, cuma apanya? Ngobrolnya. Makanya jangan
ngobrol terlalu banyak. Ini sampai Rasulullah mengatakan apa? La tasubbud dahra fa innallaha wa'ad-dahru. Jangan pernah kalian mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Makanya juga ini juga kita tidak boleh mencela sesuatu yang celaan itu dia tidak bisa membela diri. Contoh kayak gini. Ini gara-gara musim panas kita batuk. Mohon maaf ya. Perkara seperti itu tidak boleh. Kita kan sering apa? Pilek. Apa yang sering kita ucapkan? Nggih, apa namanya binya? Flu. Wes panjang musimnya. Hawa ini panas. Kalau memang musimnya, kemudian itu hawanya panas, maka semua orang yang terkena dampak hawa panas akan flu. Lah kenapa kok Bapak gak flu? Benar, ini benar Pak. Yang sering kita ucapkan juga Pak, anak kita masuk angin. Ini gara-gara masuk angin kemarin ini. Jadi jangan menghina anginnya. Yang harus kita jaga Pak, anaknya mungkin kemarin keluar nggak pakai jaket. Kenapa? Karena milik Allah itu ada waktu itu. Makanya Nabi mengatakan la tasubbud dahra fa innallaha wad-dahru. Jangan pernah menghina sesuatu terutama waktu karena Allah lah pemiliknya. Nanti sama dengan perkara-perkara, jangan pernah menghina kejelekan seseorang karena orang itu Allah yang menciptakan, maka tak ubahnya dia menghina Allah sebagai sang pemilik. Insyaallah ini masih ada 3 lagi manfaat untuk apa? Kita menjaga lisan, dan insyaallah semoga orang yang menjaga lisan akan mampu menjaga amal salehnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.